warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Iswa Brilianti, siswi kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri Unggul Kabupaten Aceh Selatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sejarah Indonesia bab yang kedua, tentang kehidupan politik dan ekonomi pada masa demokrasi liberal dengan subbab sistem politik pemerintahan pada masa demokrasi liberal. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan masa demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal adalah suatu periode sejarah Indonesia yang terjadi antara 1950 sampai dengan 1959. Dalam masa ini, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Dengan ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer tersebut adalah: yang pertama, kepala pemerintahan dipegang oleh seorang Perdana Menteri. Yang kedua, Perdana Menteri sendiri dibentuk oleh Presiden atas saran dari formatur yang dibentuk oleh Presiden juga dan melalui persetujuan anggota DPR. Yang ketiga, kepala negara dipegang oleh seorang Presiden. Yang keempat, Presiden berhak untuk membubarkan DPR ataupun parlemen. Dan yang terakhir adalah kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Kemudian muncullah pertanyaan, mengapa pada masa itu diterapkan sistem demokrasi liberal di Indonesia? Jawabannya karena bangsa Indonesia ingin menarik simpati bangsa asing, terutama negara-negara yang menjadi pemenang Perang Dunia Kedua. Tujuannya agar Indonesia mendapatkan simpati dan negara-negara asing tersebut mau membantu Indonesia dalam perjuangan Indonesia yang selanjutnya. Pada masa ini juga, tepatnya pada tanggal 3 November 1945, pemerintahan mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden nomor 10 mengenai pembentukan partai-partai. Semenjak keluarnya Maklumat Wakil Presiden tersebut, maka terbentuklah 10 partai di Indonesia, yaitu PNI yang terbentuk pada tanggal 29 Januari 1945, ada Masyumi dan PKI yang terbentuk pada tanggal 7 November 1945, ada PBI dan PRJ yang terbentuk pada tanggal 8 November 1945, ada Parkindo yang terbentuk pada tanggal 10 November 1945, ada PSI dan PRS yang terbentuk pada tanggal 20 November 1945, ada PKRI yang terbentuk pada tanggal 8 Desember 1945, ada Permai yang terbentuk pada tanggal 17 Desember 1945. Kemudian sistem multipartai di Indonesia tadi dihentikan karena tidak sesuai dengan harapan. Selama demokrasi liberal ini berlangsung di Indonesia, terdapat 7 kabinet. Yang pertama yaitu Kabinet Nasir yang berjalan dari tanggal 6 September 1950 sampai dengan 21 Maret 1951. Kemudian ada Kabinet Sukiman yang berjalan dari tanggal 27 April 1951 sampai dengan 3 April 1952. Kemudian ada Kabinet Wilopo yang berlangsung sejak tanggal 3 April 1952 sampai dengan 3 Juni 1953. Yang keempat ada Kabinet Ali Sastroami Djodjo yang berjalan sejak tanggal 31 Juni 1953 sampai dengan 12 Agustus 1955. Yang kelima ada Kabinet Burhanuddin Harahap yang berjalan sejak tanggal 12 Agustus 1955 sampai dengan 3 Maret 1956. Yang keenam ada Kabinet Ali Sastroami Djodjo yang kedua yang berjalan sejak tanggal 20 Maret 1956 sampai dengan 4 Maret 1957. Dan yang terakhir atau yang ketujuh ada Kabinet Juanda yang berjalan sejak tanggal 9 April 1957 sampai dengan 5 Juli 1959. Itulah tadi yang ketujuh kabinet yang ada di Indonesia sejak demokrasi liberal dan tanggal terbentuk dan tanggal berakhirnya. Kemudian pada masa demokrasi terpimpin ini juga terjadi peristiwa Cikini yang terjadi pada tanggal 30 November 1957. Peristiwa ini
merupakan peristiwa percobaan pembunuhan Presiden Soekarno pada saat menghadiri acara sekolah putrinya yaitu perguruan Cikini. Kemudian pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 dalam upaya untuk mengatasi situasi politik yang semakin kacau karena konstituante hasil pemilu 1955 dianggap gagal dalam pembentukan Undang-Undang Dasar yang baru. Adapun Dekret Presiden 5 Juli 1959 merupakan titik awal bangsa Indonesia memasuki demokrasi terpimpin. Dengan isi dekret presidennya yaitu yang pertama, pembubaran Dewan Konstituante, yang kedua, diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa Indonesia dan tidak berlakukannya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dan yang terakhir adalah pembentukan MPRS dan DPAS. Dengan dikeluarkannya dekret presiden, maka berakhirlah masa demokrasi liberal, dan Kabinet Juanda pun akhirnya dibubarkan tepat pada tanggal 5 Juli 1959 dan digantikan oleh Kabinet Kerja. Kebijakan politik pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi liberal yaitu mengirimkan kontingen Garuda pada tanggal 8 Januari 1957 ke Mesir di bawah bendera PBB. Demikian ringkasan materi pertama di bab yang kedua. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Iswa Brilianti mengucapkan terima kasih banyak atas segala dukungan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.